Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas chapter 2 dari buku Elementary Linear Algebra berjudul Determinan. Akan disampaikan dalam minimal 2 pertemuan, dan pertemuan hari ini kita akan membahas fungsi dari determinan dan bagaimana mengevaluasi fungsi tersebut. Definisi determinan yang diberikan di sini mungkin akan sedikit asing dibandingkan dengan SMA. Kita mulai pelan-pelan. Jadi sebelum didefinisikan determinan, kita definisikan dulu suatu permutasi dari bilangan-bilangan bulat positif 1 sampai N. Itu adalah penyusunan bilangan-bilangan ini tanpa ada yang dilewati dan tanpa ada yang diulang. Contohnya, misalnya kita punya bilangannya cuma 2, 1 dan 2. Penyusunannya cuma bisa 2, yaitu 1 dan 2 dan 2 dan 1. Jadi banyak caranya 2. Ada rumusnya, yaitu untuk penyusunan dari 1 sampai N, berarti kita membutuhkan N buah tempat pertama, tempat kedua, dan seterusnya hingga tempat ke N. Untuk tempat pertama, karena belum ada bilangan yang digunakan, dia ada N buah cara, bilangan 1 sampai N. Tempat yang kedua, karena sudah dipakai satu bilangan di sini, maka banyak caranya adalah N-1, dan seterusnya hingga sisanya tinggal satu bilangan, jadi satu cara. Jadi banyaknya permutasi adalah N faktorial, yaitu N dikali N-1 dikali N-2 dan seterusnya sampai 1. Jadi dipakai di sini karena dia N-nya 2. 2 ini diperoleh sebenarnya dari 2 faktorial, yaitu 2 kali 1. Coba kita cek untuk bilangan lain. Untuk 1, 2, 3, bilangan pertama bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi bilangan pertama masih ada 3 cara. Untuk bilangan kedua, cuma ada 2 cara. Jika depannya 1, bilangan keduanya bisa 2 atau 3. Bila depannya 2, bilangan keduanya bisa 1 atau 3. Dan bilangan kedua, jika bilangan pertamanya 3, dia bisa 1 atau 2. 2 cara. Dan bilangan terakhir cuma ada 1 cara, karena tinggal 1 bilangan yang tersisa. Jadi dia ada 6 cara. Pas. 6 adalah 3 faktorial. Lalu, untuk 4, dia pakai pohon. Jadi, bilangan pertama dia bisa 4 kemungkinan, 1, 2, 3, 4. Bilangan keduanya bisa 3 kemungkinan. Jika bilangan pertama 1, bilangan keduanya bisa 2, 3, 4. Jika bilangan pertamanya 2, bilangan keduanya bisa 1, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan ketiga cuma ada 2 cara, dan bilangan keempat ada 1 cara. Jadi banyaknya 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kali satunya bisa tidak ditulis. Dia adalah 24 cara. Kita lihat di sini. Ada di sini 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, jadi pas 24 cara. Jadi intinya
dari permutasi banyaknya ada n faktorial. Lalu ada definisi kedua bernama inversi. Inversi terjadi jika dan hanya jika bilangan yang lebih besar muncul sebelum bilangan yang lebih kecil. Jadi, yang akan kita cari adalah mencari banyaknya inversi yang muncul. Contohnya, nah di sini kita mau mencari banyaknya inversi yang muncul. Contoh di sini 6 dan 1 ini inversi karena 6 muncul sebelum 1 dan 6 bilangan yang lebih besar. Lalu 6 dan 3 juga inversi karena 6 muncul sebelum 3 dan 6 lebih besar daripada 3. Jadi kita menghitung hal-hal seperti ini harus dihitung semuanya. Cara yang lebih mudah adalah kita lihat bilangan pertama 6. Bilangan yang lebih kecil daripada 6 ada, karena di sini ada 6 bilangan jadi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 yang paling besar. Bilangan yang lebih kecil daripada 6 itu ada 5 buah. Jadi pasti terjadi 5 kali inversi gara-gara si 6 ini muncul duluan. Jadi nanti 61 inversi, 63 juga inversi, 64 inversi, 65 inversi, dan 62 inversi. Lalu selanjutnya kita lihat bilangan 1. 1 adalah bilangan paling kecil, jadi dia tidak mungkin menghasilkan inversi. Jadi ada 0 inversi yang dihasilkan oleh 1. Lalu untuk bilangan 3, bilangan yang lebih kecil daripada 3 itu ada 1 dan 2. Tetapi yang ada di sebelah kanannya cuma 2. Jadi gara-gara 3 muncul cuma ada 1 inversi. Untuk 4, bilangan di sebelah kanannya yang lebih kecil daripada 4 cuma 2. Jadi 4 menghasilkan 1 inversi juga. Untuk 5, bilangan sebelah kanan yang lebih kecil daripada 5 juga ada 1. Jadi 5 menghasilkan 1 inversi. Jadi untuk soal A, terdapat 5 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 terdapat 8 buah inversi. Kita coba lagi dengan cara yang sama. Bilangan 2, bilangan di sebelah kanan yang lebih kecil daripada 2 cuma 1, yang ini. Untuk 4, bilangan di sebelah kanan yang lebih kecil daripada 4 ada 2, 1 dan 3. Untuk 1, dia pasti 0. Jadi dia ada 3 buah inversi. Terakhir, bilangan 1 di sebelah kanannya semuanya lebih dari 1, jadi dia 0 inversi. Untuk 2 juga sebelah kanannya semuanya lebih besar daripada 2. Untuk 3 juga sama, sebelah kanannya lebih dari 3. Jadi tidak ada inversi jika mereka berurutan membesar. Oke. Definisi lagi, suatu permutasi disebut genap jika banyaknya inversi juga genap, dan permutasi tersebut disebut ganjil jika banyaknya inversi juga ganjil. Jadi kita lihat di sini, untuk soal A, dia adalah inversi genap
karena 8, bilangan genap. Untuk soal B dia ganjil, permutasi ganjil, karena banyak inversinya ganjil yaitu 3. Dan soal C dia permutasi genap, karena tidak ada inversi. Dan 0 itu bilangan genap. Ada contoh lain? Silakan dicek. Seperti kita lihat tadi, jika dia urut naik, maka banyak inversinya 0. Silakan dicek bahwa permutasi ini banyaknya inversi ini. Jika 1 dan 3, dia ganjil. Jika 0 dan 2, dia genap. Sekarang kita mau mulai definisi dari determinan. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dari definisi elementary product atau hasil kali elementer dari matriks persegi. Jadi matriks yang akan kita cari determinannya dia harus persegi dulu. Jadi yang kita bahas semua matriks di sini persegi. Elementary product itu adalah perkalian n buah entry dari matriks A. Syaratnya adalah tidak ada 2 elemen di antara n elemen ini yang berasal dari satu baris atau satu kolom. Jadi mereka harus beda baris dan beda kolom. Contohnya, nah di sini, kalau misalnya kita pilih A11, maka karena A11 berada di baris pertama di soal A, jadi baris 1 sudah tidak boleh dipilih. Karena dia berasal dari baris 1. Lalu, karena dia berasal dari kolom 1, maka kolom 1 juga tidak boleh dipilih. Jadi A11 cuma boleh dikalikan dengan A22 agar dia beda baris dan beda kolom. Dan di sini A-nya adalah 2 kali 2. Jadi N-nya 2, maka pas. Yang dikalikan ada 2 entry atau 2 elemen. Nah, untuk 3 kali 3 berarti yang dikalikan 3 elemen. Misalnya, saya mau pilih yang pertama adalah A12. Maka baris pertama sudah tidak boleh dipilih lagi. Baris kedua, kolom kedua tidak boleh dipilih lagi. Terus, misalnya saya mau pilih A23, dia masih boleh dipilih. Berarti baris kedua tidak boleh dipilih lagi dan kolom ketiga tidak boleh dipilih lagi. Jadi yang terakhir harus A31. Biasanya penulisannya untuk baris diurutkan. Jadi dia A1 sekian, A2 sekian. Atau untuk 3 kali 3, A1 sekian, A2 sekian, dan A3 sekian. Nah, nanti untuk soal A, karena dia ada 2 baris dan 2 kolom, N-nya 2, dia ada 2 macam elementary product. Dan untuk 3 kali 3, karena dia ada 3 baris dan 3 kolom, dia ada 6 buah. Nah, kalau kita urutkan, depannya, jadi dia A1 sekian, A2 sekian, yang ini A1 sekian, A2 sekian, A3 sekian, maka untuk kolomnya
Yang barisnya sudah ditulis, baris 1, baris 2, baris 1, baris 2, baris 3. Untuk kolomnya, sebenarnya kita cuma mempermutasikan bilangan 1 sampai N. Jadi di sini, kalau yang ini, kolom 1, kolom 2, jadi dia 1, 2. Kalau yang di sini, kolom 2, kolom 1, jadi dia 2, 1. 1, 2, dan 2, 1 sebenarnya hanyalah permutasi dari dua buah bilangan, yaitu bilangan 1, 2. Kalau di sini, kita mempermutasikan 1, 2, 3 untuk sebagai kolom. Jadi dia dapat 1, 2, 3. Di sini 2, 1, 3. Di sini 3, 1, 2, dan seterusnya. Banyaknya ada 6. Pas karena tadi untuk dua bilangan banyaknya ada 2 faktorial, yaitu 2. Dan untuk 3 bilangan 3 faktorial, yaitu 6. Jadi, untuk matriks persegi N kali N, banyaknya elementary product adalah N faktorial juga. Sama dengan banyaknya permutasi bilangan 1 sampai N. Lalu elementary product tadi, kita kasih tanda positif atau negatif. Kita kasih tanda positif jika permutasinya genap, artinya banyak inversinya genap dari urutan kolom-kolom tadi. Urutan kolom di sini, J1, J2, sampai Jn. Jika dia merupakan permutasi genap, maka dia memiliki tanda plus. Dan jika dia permutasi ganjil, dia memiliki tanda minus. Kita lihat contohnya. Nah, untuk A berukuran 2 kali 2, yang mungkin elementary produknya adalah A11, A22. Jadi di sini kolomnya urutannya 1, 2, dan dia banyak inversinya 0, karena dia urut ke atas. Jadi dia tandanya positif dan hasilnya A11, A22 tetap. Tapi kalau yang satu lagi, A12, A21, kita lihat kolomnya dia bentuknya 21. Banyak inversinya 1, jadi dia ganjil, dan tandanya harus minus. Maka A12, A21 harus diberi minus di depannya. Lalu kita lihat lagi, ini untuk yang 3 kali 3, kita cukup lihat dari kolomnya, ini 1, 2, 3, karena dia urut, lagi-lagi dia 0 inversinya, jadi dia even, jadi dia plus. Lalu di sini saya ambil secara acak, misalnya 3, 2, 1. Banyaknya inversi adalah untuk 3, bilangan di sebelah kanan yang lebih besar daripada 3 ada 2, jadi 2 inversinya. Untuk 2, bilangan sebelah kanan yang lebih kecil dari 2 adalah 1. Banyaknya 1. Jadi dia banyak inversinya adalah 3. Jadi di sini banyak inversinya 3 dan dia minus. Jadi elementary produknya harus dikasih minus. Ini bisa dikerjakan untuk latihan. Nah, sekarang kita masuk definisi dari determinan. Determinan itu sebenarnya adalah fungsi. Fungsi yang memetakan square matrix atau matriks persegi ke bilangan real. Dari ini dipetakan ke bilangan real. Jadi kalau A matriks persegi,
maka determinan A itu bilangan real. Dia adalah jumlah dari semua elementary product yang telah diberi tanda dari matriks A. Itu yang disebut determinan dari A. Ulangi lagi, determinan A adalah jumlah dari semua elementary product yang sudah diberi tanda dari matriks A. Oke, jadi di sini tadi untuk 2 kali 2 kita punya 2 macam elementary product, dan dari tabel kita tahu bahwa satu elementary product ini tandanya positif dan yang kedua dia tandanya negatif. Jadi determinannya tinggal ditambahkan A11, A22 dikurangi A21. Ini adalah determinan A. Atau lambangnya kadang-kadang lurus begini. Oke, untuk 3 kali 3 kita hanya perlu menjumlahkan semua ini. Ada 6. Jadi untuk 3 kali 3, nah ini ada, ini diurutkan, yang ini positif semua, yang ini negatif semua. Oke. Lalu untuk 2 kali 2 ada cara yang lebih mudah, yaitu determinan dari A tinggal diagonal yang utama A11, A22 dikurangi dengan diagonal yang satu lagi, yaitu A12, A21. Jadi di sini A11, A22 dikurangi A12, A21. Ini khusus untuk 2 kali 2. Lalu yang 3 kali 3, masih ingat waktu SMA, metode Sarus. Jadi ini matriks A, kita tambahkan kolom yang pertama, kita tulis ulang sama dengan ini, A11, A21, A31, dan kolom kedua kita tulis lagi A12, A22, A32. Kita jumlahkan semua yang panah ke kanan, kita jumlahkan yang ini dan ini dan ini, lalu kita kurangkan dengan panah yang ke kiri, kurangi dengan ini, kurangi dengan ini, kurangi dengan ini. Maka hasilnya akan menjadi determinan 3 kali 3. Pas ada 6 buah elementary product. Oke. Kita lihat di sini contohnya. Untuk A-nya 3, 1, 4, min 2. Dia 3 kali min 2 dikurangi 1 kali 4. Jadi dia min 6 dikurangi 4, min 10. Untuk Sarus, saya lebih suka menuliskannya, kita jumlahkan semua yang positif. 45 ditambah 84. 45 dari sini. 1 kali 5 kali 9. 84 dari 2 kali 6 kali 7. Dan 96 dari 3, 4, min 8. Lalu saya jumlahkan juga yang sebelah kiri. Jadi yang di sini tadi 96. Saya jumlahkan dulu sekian. Lalu saya jumlahkan lagi yang sebelah kiri. 3 kali 5 kali 7 dia 105. Lalu 1 kali 6 kali 8 dia 48. Dan dijumlahkan lagi dengan ini. 2 kali min 4 kali 9 adalah min 72. Yang ini jumlahkan dulu. Nah, nanti
hasil yang ini dikurangi dengan hasil yang ini. Atau penulisannya bisa kurung yang ini dikurangi kurung yang ini, tapi dia jumlah. Nah, biar lebih teliti. Nanti hasilnya 240, hitung sendiri. Oke. Ini penulisannya bisa seperti yang tadi, depannya dikasih determinan, matriksnya biasa aja. Atau kurungnya diganti dengan lurus. Tidak usah ada kata determinan lagi. Jadi kalau ditulis pakai sigma, determinan A adalah sigma dari plus minus A1J1, A2J2 sampai ANJ, di mana plus atau minusnya tergantung dari permutasi J1 sampai Jn.